Mungkin bisa kita mulai dari perkenalan tentang Mas Fahmi sendiri ya. Siap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Aziz atau biasa dipanggil Aziz. Saya sendiri berasal dari Magetan, Jawa Timur, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di ISI Yogyakarta, jurusan Seni Murni. Oh ya, sebelumnya saya mau berterima kasih kepada teman-teman kurator yang sudah memilih karya saya untuk dipamerkan ke acara KAP yang ke-6 ini. Oke, mungkin bisa kita mulai dari kita membahas karya Mas Fahmi ya. Karya Mas Fahmi ini materialnya pakai apa aja? Karya ini saya buat menggunakan teknik cetak tinggi tepatnya. Bahan yang saya gunakan juga woodcut, seperti itu sih. Pekerjaannya berapa hari? Untuk pekerjaan yang saya kerjakan untuk karya ini pun mungkin sekitar 2 minggu lebih, sekitar 2 minggu. Kenapa Mas pilih teknik woodcut untuk bikin karya ini? Nah, karena beberapa kali saya menggunakan kayak membuat lukisan dan seringkali juga tidak diterima di pameran-pameran. Nah, saya pun ada kepikiran bagaimana kalau misal saya membuat teknik woodcut ini kan. Kebetulan kan saya juga jurusan grafis, yang mana di jurusan saya itu juga teknisnya seperti ini, menggunakan cetak. Makanya saya membuat hal yang baru juga untuk saya gitu, seperti itu. Udah berapa lama sih Mas berkarya? Nah, untuk berkarya pun sebenarnya udah lama, karena ya dari keluarga juga udah terjun di bidang seni rupa juga kan. Jadi mulai berkarya mungkin dari kecil, cuma intensnya mungkin pas mau masuk SMA hingga sekarang. Sejauh berkarya ini media favorit Mas apa? Untuk media yo kanvas sih, tapi sekarang mulai terbiasa untuk membuat teknik seperti ini woodcut yang menggunakan papan atau karet lino, seperti itu. Teknik cetak mencetak. Bisa nggak sih Mas cerita secara lebih dalam tentang karya yang Mas bikin ini? Sebenarnya Mas mau menyampaikan apa sih dari ini Mas? Di karya saya ini ya, ini memang saya khususkan untuk submit di acara Kelola Art Fest yang ke-6 ini. Mengangkat dari tema yang dibawa oleh KAP sendiri, yaitu tentang distopia. Distopia bagi saya adalah suatu hal yang menggambarkan suasana yang kacau, lawan dari utopia sendiri, yang mana utopia memiliki pengertian yang menggambarkan tentang suasana yang nyaman, tenang, dan damai. Nah, berbeda dari distopia sendiri. Distopia kan lawan dari semua itu, yang menurut saya juga menggambarkan tentang suasana sudah kacau, rusak, ataupun hancur dalam berbagai hal, yang intinya ya suasananya tidak diinginkan oleh kebanyakan masyarakat. Nah, di karya saya ini menjelaskan sebenarnya keresahan saya juga sih. Saya itu orangnya cuek atau tidak peduli dari apapun yang ada di sekitar saya. Nah, terkadang saya juga memiliki sifat cuek dan tidak peduli itu merupakan suatu keuntungan untuk saya sendiri, karena ya dengan sifat itu saya tidak terlibat di dalam segala masalah, karena ya saat saya berada di sebuah masalah saya pun pikiran saya terbebani gitu, jadi pikiran terbebani terus pusing juga. Nah gitu sih. Nah, di karya saya ini juga menggambarkan saya sudah menikmati zona yang saya ciptakan sendiri, zona yang nyaman, zona yang tenang. Intinya melupakan suatu hal yang membuat beban di pikiran. Nah, terus karya ini juga menggambarkan saya juga yang sudah menikmati apa yang saya buat, dan di zona ini saya juga sudah merasa nyaman, karena memang ini adalah zona yang saya ciptakan sendiri. Terus dan ternyata makin lama juga makin susah untuk terus-terusan bersifat cuek atau tidak peduli, karena ya makin lama masalah-masalah yang datang harus dihadapi juga kan. Jadi nggak selamanya juga harus
selalu cuek atau tidak peduli dengan segala hal di sekitar saya. Nah, makanya terus pas pembuatan ini juga sesuai juga dengan distopia itu kan, maksudnya kayak masalah-masalah yang datang itu datang ke lingkungan saya, lingkungan sekitar saya. Jadi akhirnya lingkungan yang saya buat terus tercemar dari hal-hal buruk yang datang di sekitar saya gitu. Jadi lingkungan yang dulunya nyaman atau tenang, yang pokoknya lingkungan saya itu tercemar dan rusak gitu karena hal-hal yang memang sudah ada di luar sana. Dan sifat tersebut juga, dengan memiliki sifat tersebut saya pun sampai lalai juga bahwa di luar sana pun juga sudah ada masalah-masalah yang besar yang datang kepada saya. Karena saya tidak peduli, mungkin dengan masuk masalah itu ke lingkungan saya harus lebih peka lah terhadap masalah yang ada di sekitar saya. Karena penting juga masalah tersebut saya hadapi juga kan. Tidak selamanya saya juga ingin tetap terus-terusan berlari dan nggak ingin terlibat gitu sih. Jadi intinya buat saya juga harus lebih peka dari apapun yang ada di sekitar saya, seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas Fahmi atas kehadirannya hari ini. Sudah sempat menjawab ya interviewnya ya. Jadi kurasa cukup untuk artis tahun hari ini. Terima kasih banyak Mas Fahmi. Maaf merepotkan dan menelpon dadakan. Saya terima kasih udah memilih saya gitu.